Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regista Maharani Dewi Saputri, NIM 2021211038 dari kelas HKI 5D. Kali ini saya akan membacakan surat-surat ini dan serta tafsirnya dan isi kandungannya. Surah yang pertama yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abiri sabilin hatta ta'tasilu wa in kuntum marda au ala safarin au jaa ahadum minkum minal ghaibin au lamastum nisaa falam tajibu ma'a fatayammamu so'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Terjemahannya yaitu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula kamu menghampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja sebelum kamu mandi junub. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Tafsir ringkas Kemenak RI. Pada beberapa ayat yang lalu Al-Quran menggambarkan perilaku orang-orang yang sombong dan membanggakan diri, serta betapa dahsyatnya siksa yang akan dijumpai mereka pada hari berbangkit, sampai-sampai mereka menginginkan agar disamaratakan saja dengan tanah, sehingga tidak mengalami perhitungan amal sama sekali. Namun hal itu tidak akan terjadi, karena tidak ada seorang pun yang dapat sembunyi dari pengawasan Allah. Oleh sebab itu, ayat ini dan ayat berikutnya menjelaskan bagaimana seharusnya manusia hidup di dunia agar selamat dari siksaan di hari berbangkit tersebut. Caranya ialah dengan melaksanakan salat dan bagaimana salat itu ditunaikan agar bisa menyelamatkan diri dari siksa di hari berbangkit tersebut. Wahai orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, janganlah kamu mendekati tempat salat atau melaksanakan salat ketika kamu sedang keadaan mabuk, yaitu hilang ingatan karena minuman keras. Dirikanlah salat jika kamu sudah sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub yang mengharuskan kamu mandi wajib, kecuali hanya sekedar melewati saja. Boleh kamu lakukan sebelum kamu mandi junub. Adapun jika kamu sakit yang dikhawatirkan bila menyentuh air penyakit tersebut bertambah parah atau susah disembuhkan, atau kamu dalam perjalanan yang jaraknya jauh sekitar 8 km atau lebih, atau sehabis buang air, apakah air buang air kecil atau buang air besar, atau kamu telah menyentuh perempuan, apakah itu hanya bersentuh kulit atau berhubungan suami istri, sedangkan kamu pada waktu itu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu sebagai pengganti wudhu dengan debu atau tanah dan sejenisnya yang baik, yakni suci, dengan cara usaplah wajahmu 1 kali dan usap pula tanganmu dengan mempergunakan debu dan tanah tersebut. Sungguh Allah itu Maha Pemaaf, Maha Pengampun bagi hamba-hambanya yang mau bertobat. Ayat yang selanjutnya adalah Quran Surah Al-Isra ayat 78 sampai 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata lidulukis syamsi ila asakil laili wa qur'anal fajr. Innallaha qur'anal fajri kana mashhuda. Yang artinya, laksanakan salat sejak matahari tergelincir sampai tenggelamnya malam, dan laksanakanlah pula salat subuh. Sungguh salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Terjemahan ringkas Kemenak RI. Laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir, condong dari pertengahan langit ke arah barat,
sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula salat subuh. Sungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat, baik malaikat siang maupun malaikat malam. Perintah salat pada ayat ini mencakup salat 5 waktu. Sesudah tergelincir matahari adalah waktu untuk salat zuhur dan asar. Sesudah gelapnya malam untuk salat maghrib, isya, dan subuh. Ayat selanjutnya yaitu Al-Isra 79, yaitu wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Terjemahannya, dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah dan tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Tafsir ringkas Kemenak RI. Dan pada sebagian malam, yaitu pada sepertiga malam yang terakhir, bangunlah dan laksanakanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, wahai Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji di mana engkau memberikan syafaat agung di hari kiamat kelak. Selanjutnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaakum. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba wa fa'akum fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail wala tubashiruhunna wa atum akifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yatafakkahun. Terjemahannya yaitu dihalalkan bagimu pada malam hari puasa berjamu dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam, tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beritikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka jangan kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Tafsir ringkas Kemenak RI. Dihalalkan bagimu pada malam hari bulan puasa untuk bercampur dengan istrimu. Semula hanya dihalalkan makan, minum, dan mencampuri istri hingga salat isya atau tidur. Setelah bangun tidur, semuanya diharamkan. Umar bin Khattab pernah mencampuri istrinya sesudah salat isya. Beliau sangat menyesal dan menyampaikannya kepada Rasulullah. Maka turunlah ayat ini yang memberikan keringanan. Mereka adalah pakaian bagimu yang melindungi kamu dari zina, dan kamu adalah pakaian bagi mereka yang melindungi mereka dari berbagai masalah sosial. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri atau tidak berhubungan dengan istri pada malam bulan Ramadan, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu karena kamu menyesal dan bertobat kepadanya. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang ditetapkan Allah bagimu dan dengan mengharap keturunan yang baik. Makan dan minumlah dengan tidak berlebihan hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar, untuk memulai puasa. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam yang ditandai dengan terbenamnya matahari. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beritikaf dalam masjid pada malam hari Ramadan. Itulah ketentuan Allah, maka jangan kamu mendekatinya, yakni istri ketika beritikaf, apalagi berhubungan intim. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa, menjaga dan mengendalikan diri dengan penuh kesadaran.
Surah yang selanjutnya yaitu surah At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakunul lahum wallahu sami'un alim. Terjemahannya yaitu ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Tafsir ringkas Kemenak RI. Pada ayat sebelumnya dijelaskan adanya sekelompok orang yang mengakui dosa-dosa mereka lalu bertobat kepada Allah karena penyebab dosa mereka adalah kecintaan pada harta. Maka dalam ayat ini dijelaskan tentang wujud tobat dan ketaatan diantaranya dengan menunaikan zakat. Diperintahkan kepada Nabi Muhammad, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan jiwa mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta, dan menyucikan hati agar tumbuh subur sifat-sifat kebaikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka yang sudah lama gelisah dan cemas akibat dosa-dosa yang mereka kerjakan. Sampaikan kepada mereka bahwa Allah Maha mendengar, pemberi ampun dari hambanya, Maha mengetahui tulus atau tidaknya taubat mereka. Surah selanjutnya yaitu surah An-Nur ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullil mu'minina ya'udzu min absarihim wahfadzu furujahum dzalika askalahum innallaha khabirum bima yasnaun. Terjemahannya yaitu katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Tafsir ringkas Kemenak RI. Usai menjelaskan etika berkunjung pada ayat sebelumnya, pada ayat ini Allah menguraikan etika berinteraksi antar sesama baik saat di dalam rumah maupun di luar rumah. Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada laki-laki yang beriman dengan mantap agar mereka menjaga pandangannya dari melihat sesuatu yang tidak halal dilihat, dan perintahkanlah mereka memelihara kemaluannya dari apa yang tidak halal untuknya. Yang demikian itu lebih suci bagi jiwa mereka agar tidak terjatuh pada perbuatan haram. Sungguh Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Surah yang terakhir adalah surah Al-Ahzab ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul lil azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina wa 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an ayyurafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahima. Terjemahannya yaitu, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenali sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tafsir ringkas Kemenak RI. Setelah menjelaskan larangan menyakiti, menghina, dan mengganggu Nabi dan orang-orang yang beriman, Allah lalu memerintahkan perempuan mukmin, khususnya istri-istri Nabi, agar mengenakan jilbab supaya terhindar dari gangguan dan hinaan orang-orang jahat. Jilbab adalah baju yang longgar yang menutupi baju dan kerudung wanita atau baju luar bagi wanita. Model jilbab beragam sesuai selera pengguna atau adat suatu daerah. Di Indonesia, jilbab dikenal sebagai penutup kepala wanita. Jilbab harus memenuhi beberapa kriteria, yakni tidak transparan dan dapat menutupi kepala, leher, serta dada.
Sebelum ayat ini turun, pakaian wanita merdeka dan budak hampir sama. Kesamaan itu yang membuat mereka sulit dibedakan, sehingga laki-laki iseng menggoda perempuan merdeka karena disangka budak, demi menghindari gangguan semacam itu dan menjaga kehormatan wanita muslimah. Wahai Nabi Muhammad, katakan kepada istri-istrimu, anak perempuan-perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, termasuk perempuan-perempuan dari keluarga mukmin, hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka kecuali bagian tubuh yang biasa terlihat, yaitu seperti wajah dan telapak tangan. Lihat surat An-Nur ayat 31. Yang demikian itu agar mereka sehingga tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun atas segala dosanya. Di antara dosa tidak menutup aurat, Maha Penyayang kepada semua hambanya. Sekian sudah pembacaan ayat-ayat ini. Apabila ada kekurangan itu datangnya dari saya, kalau ada kelebihan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.